Untuk memberikan penjelasan yang sangat mendalam dan terstruktur tentang materi larut dosis, kifosis, dan skoliosis, saya akan menyajikan konten yang komprehensif namun terbagi dalam beberapa bagian agar tetap mudah dipahami. Bagian pertama, larut dosis. Pengertian larut dosis. Larut dosis adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks farmakologi dan pengobatan. Secara sederhana, larut dosis merujuk pada proses ketika suatu zat atau obat dilarutkan ke dalam cairan dalam dosis tertentu untuk tujuan terapeutik atau pengobatan. Dalam praktiknya, ini sering merujuk pada cara obat diberikan dalam jumlah yang tepat agar efektif tanpa menyebabkan efek samping berbahaya. Proses dan mekanisme larut dosis. Larutan dan proses pelarutan. Dalam ilmu kimia, larutan terbentuk ketika suatu zat atau solut dilarutkan ke dalam cairan pelarut. Zat, obat, atau bahan aktif seringkali disiapkan dalam bentuk larutan agar mudah diserap oleh tubuh. Pelarutan ini melibatkan interaksi antara molekul zat obat dan molekul pelarut. Faktor yang mempengaruhi larut dosis. Beberapa faktor yang mempengaruhi larut dosis antara lain: temperatur. Suhu dapat mempercepat proses pelarutan. Semakin tinggi suhu, semakin cepat zat larut. Ukuran partikel yang lebih kecil akan lebih cepat larut karena dosis permukaan yang lebih besar. Percepatan pengadukan yang baik akan mempercepat larutan karena meningkatkan kontak antara solut dan pelarut. Jenis pelarut. Pelarut yang lebih efisien dalam melarutkan zat obat tertentu akan mempercepat proses pelarukan. Contohnya, air. Air lebih baik untuk melarutkan banyak obat dibandingkan pelarut lain. Penentuan dosis yang tepat sangat penting untuk memastikan obat yang diberikan tidak berlebihan atau berkurang. Dosis yang tepat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti berat badan, usia, kondisi medis, tingkat keparahan penyakit. Obat yang larut. Obat-obatan yang dilarutkan untuk dalam dosis tertentu dapat berubah larutan, suspensi, atau emulsi. Pemilihan bentuk obat dapat bergantung pada sifat kimia obat dan cara penggunaannya. Larut dosis dalam konteks pengobatan. Pada dasarnya, larut dosis berperan dalam memastikan bahwa obat yang diberikan dapat diserap oleh tubuh dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa aplikasi larut dosis dalam pengobatan. Obat cair dan larutan suntikan. Beberapa faktor obat diberikan dalam bentuk cair atau larutan suntikan yang memastikan obat tersebut langsung diserap oleh tubuh. Obat-obatan ini sering digunakan ketika diperlukan efek cepat atau ketika pasien tidak bisa menikmati melalui mulut. Obat yang dilarutkan untuk pemberian oral. Obat-obatan seperti sirup atau larutan dapat dilarutkan
dan dikonsumsi secara oral. Dalam hal ini, dosis yang diberikan harus sangat tepat agar obat dapat diserap dengan efektif oleh tubuh. Farmakokikenik. Konsep farmakokikenik sangat penting dalam larutan dosis. Farmakokikenik mempelajari proses penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat dalam tubuh. Dosis yang diberikan akan sangat bergantung pada bagaimana tubuh menangani obat-obatan yang diberikan. Kesalahan, larutan, dan resiko. Memberikan dosis yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai masalah seperti overdosis, kekurangan dosis yang dapat mengurangi efektivitas pengobatan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mematuhi dosis yang direkomendasikan oleh para tenaga medis dan memahami efek samping yang mungkin timbul. Bagian kedua, kifosis. Pengertian kifosis adalah kelainan bentuk tulang belakang yang menyebabkan punggung bagian atas melengkung secara berlebihan. Lengkungan ini biasanya lebih terlihat pada bagian atas punggung terokal yang dapat menciptakan postur tubuh yang membungkuk. Dalam beberapa kasus, kifosis dapat menyebabkan rasa sakit, keterbatasan gerak, dan masalah pernapasan. Penyebab kifosis. Kifosis postural tenis. Kifosis umumnya disebabkan oleh kebiasaan buruk seperti duduk atau berdiri dengan postur yang tidak tegak sehingga menyebabkan kelengkungan berlebihan pada tubuh. Kifosis kognital. Pada kifosis kognital, kelengkungan tulang belakang lebih terjadi sejak kita lahir. Ini terjadi akibat kelainan dalam perkembangan tulang belakang. Pada masa kifosis degeneratif, seiring bertambahnya usia, tulang belakang dapat mengalami perubahan degeneratif akibat umur atau penurunan kebaratan yang menyebabkan kelengkungan tulang berlebih. Penyakit skeuomar. Penyakit ini adalah bentuk kifosis yang terjadi pada masa remaja, di mana bagian-bagian tulang belakang atau vertebrata menjadi lebih sempit, menyebabkan kelengkungan berlebihan pada tulang belakang bagian atas. C. Gejala dan tanda kifosis. Punggung membungkuk. Penderita kifosis umumnya mengalami postur tubuh yang membungkuk, melengkung, yang sangat terlihat di punggung bagian atas. Rasa sakit. Kelainan ini sering menyebabkan rasa sakit di punggung bagian atas atau menyebabkan di bagian bawah punggung, tergantung pada tingkat kelengkungan tulang. Kesulitan bernapas. Pada kasus ini lebih parah. Kelengkungan yang berlebihan dapat menekan paru-paru, mengurangi kapasitas pernapasan, menyebabkan sesak napas. Penurunan fleksibilitas. Seseorang dengan kifosis berat memungkinkan mengalami keterbatasan gerak atau kesulitan melakukan aktivitas fisik yang memerlukan kelenturan tubuh. Diagnosis kifosis. Untuk mendiagnosis kifosis,
dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan fisik dan kemungkinan melakukan tes pencitraan atau Ronsen untuk melihat lengkungan tulang belakang. Pada beberapa kasus, MRI atau CT scan bisa digunakan untuk menilai lanjut kondisi tulang belakang. Bagian E, pengobatan kifosis. Pengobatan untuk kifosis tergantung pada jenis keparahan tulang belakang. Beberapa pilihan pengobatan antara lain fisioterapi. Fisioterapi adalah salah satu metode efektif untuk mengatasi kifosis ringan, sehingga latihan punggung, peregangan, dan latihan penguatan bisa membantu memperbaiki postur tubuh dan mengurangi rasa sakit. Obat-obatan. Penggunaan obat-obatan antiinflamasi non-steroid atau NSAID atau obat-obatan penghilang rasa sakit memungkinkan diperlukan untuk mengurangi gejala nyeri yang ditemukan oleh kifosis. Pembedahan. Pada kasus kifosis berat atau yang tidak dapat diatasi dengan pengobatan konservatif, operasi mungkin diperlukan. Prosedur ini bertujuan untuk mengoreksi kelengkungan tulang belakang dengan menggunakan perangkat logam untuk menyatukan atau memperbaiki postur tulang belakang. Bagian ketiga, skoliosis. Pengertian skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang di mana tulang belakang melengkung ke samping menghasilkan bentuk S atau bentuk C. Kelainan ini dapat terjadi pada segala usia, tetapi sering terlihat pada anak-anak dan remaja. Penyebab skoliosis yang pertama, skoliosis idiopatik merupakan bentuk skoliosis yang paling umum. Namun, penyebab pasti skoliosis idiopatik masih menjadi misteri. Ini terjadi pada masa pertumbuhan, umumnya terjadi selama masa perkembangan remaja. Sklerosis kognital. Sklerosis kognital terjadi ketika ada kelainan pada perkembangan atau belakang selama masa janin yang menyebabkan kelengkungan abnormal sejak lahir. Sklerosis neuromuskulatif. Sklerosis jenis ini pada individu dengan kondisi neuromuskular seperti cerebral palsy, polio. Penyakit ini menyebabkan otot atau saraf tidak berfungsi dengan baik sehingga mempengaruhi postur tubuh. Sklerosis degeneratif pada orang yang lebih tua. Sklerosis degeneratif dapat terjadi akibat proses penuaan pada diskus tulang belakang dan sendi serta perubahan bentuk vertebra. Gejala skoliosis. Kelengkungan tulang belakang. Tanda utama skoliosis adalah kelengkungan tulang belakang yang terlihat pada tubuh. Ini bisa menyebabkan bahu atau pinggang terlihat tidak rata. Rasa sakit penderita skoliosis dapat mengalami nyeri punggung, terutama jika kelengkungan tulang belakang menekan saraf struktur tubuh lainnya. Masalah postur. Skoliosis dapat mempengaruhi postur tubuh seseorang, menyebabkan pergeseran tubuh yang tidak sejajar dan masalah lainnya. Diagnosis skoliosis.
Diagnosis skoliosis dilakukan dengan pemeriksaan fisik, tes, pencitraan, atau ronsen. Dalam pemeriksaan, dokter akan mengukur tingkat kelengkungan tulang belakang dengan menggunakan struktur yang dapat membantu menentukan apakah intervensi medis diperlukan. Pengobatan skoliosis. Pengobatan skoliosis bergantung pada tingkat kelengkungan dan usia manusia atau pasien. Beberapa opsi pengobatan meliputi beberapa pengamatan untuk kasus skoliosis ringan, terutama pada anak-anak dalam masa pertumbuhan. Pengamatan rutin dapat dilakukan untuk memantau perkembangan kelengkungan tulang belakang. Sebagai penyangga pada anak-anak dan remaja dengan skoliosis berat, penggunaan penyangga atau brace mungkin diperlukan untuk mencegah kelengkungan bertambah buruk. Pembedahan pada kasus skoliosis berat menyebabkan beberapa masalah kesehatan atau nyeri operasi seperti pemasangan batang logam atau. Pernah dengar istilah skoliosis atau tulang punggung yang bengkok? Katanya kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan gendong tas selempang yang berat bisa bikin skoliosis. Apa ya sebenarnya penyebab skoliosis dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Normalnya tulang manusia berbentuk seperti ini. Disebut skoliosis kalau terjadi kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah samping membentuk huruf S atau C. Sebagian besar skoliosis yang dialami saat remaja hingga dewasa masuk dalam kategori skoliosis idiopatik atau tidak diketahui penyebab pastinya. Selain itu ada juga skoliosis kongenital atau bawaan sejak lahir atau skoliosis yang disebabkan kelainan sistem saraf. Jadi kebiasaan duduk yang salah atau kebiasaan gendong tas lempang yang berat gak secara langsung bisa bikin skoliosis pada orang dengan tulang punggung normal. Tapi pada orang yang memang menderita skoliosis, kebiasaan tadi bisa makin memperparah derajat kelengkungan skoliosisnya. Apa aja tanda skoliosis? Bahu kelihatan gak sejajar, tulang belikat menonjol, posisi pinggang tinggi sebelah, salah satu pinggul lebih menonjol, panjang kaki berbeda. Cara deteksi skoliosis sejak dini bisa dengan Adam Test. Caranya, posisikan badan membungkuk kemudian dilihat apakah ada tonjolan di satu sisi dari punggung. Untuk memastikan derajat keparahan skoliosis bisa dengan rongsen tulang punggung. Nah, kalau derajat kelengkungan tulang belakang lebih dari 10 derajat itu menandakan skoliosis. Kalau kelengkungannya segini bisa ditangani dengan fisioterapi dan bracing. Tapi kalau udah segini cuma bisa diatasi dengan operasi. Derajat skoliosis yang udah parah bisa bikin nyeri punggung sampai rasa sesak karena tulang belakang yang melengkung tadi bisa mempengaruhi posisi tulang rusuk hingga menekan paru-paru dan jantung. Terus, gimana caranya biar skoliosis nggak bertambah parah? Hindari tidur miring dengan bantal terlalu tinggi, hindari aktivitas yang hanya menggunakan satu sisi tubuh, hindari aktivitas nonton atau baca sambil tidur tengkurap, hindari postur duduk yang membungkuk atau bertumpu pada satu sisi tubuh. Ini kata dokter tentang skoliosis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, Share, dan subscribe. See you on the next video.